Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Galih Pratama, NIM 102, kelas Psikologi Islam 1C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang doa. Dalam ajaran Islam, doa merupakan kegiatan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu hal. Doa dalam Islam merupakan bagian paling mendasar dari ibadah. Doa dipanjatkan oleh seorang muslim ketika mengalami kesusahan maupun diberi kemudahan dalam kehidupan di dunia. Secara istilah, doa adalah permohonan atau permintaan dari seseorang hamba kepada Tuhan dengan menggunakan lafal yang dikehendaki dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan, atau diminta sesuai dengan hajatnya, atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dimaksud di sini suatu aktivitas rohaniah yang mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan atau hati dengan menggunakan kalimat-kalimat dan pernyataan-pernyataan khususnya sebagai yang tertulis pada Al-Quran, As-Sunnah, ataupun teladan para sahabat Rasulullah SAW. Doa juga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi orang yang beriman. Dalam berdoa, orang beriman memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebaikan dan keselamatan dalam hidup. Dengan begitu, berdoa dapat membantu orang beriman meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Tahukah teman-teman bahwasanya berdoa juga harus mempunyai etika? Jadi, kita tidak boleh semena-mena dalam berdoa. Contohnya, kita berdoa dalam keadaan susah saja. Ketika kita tidak mengalami kesusahan, kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tidak boleh berpikir bahwa doa kita tidak akan terkabul. Hal itu merupakan bentuk menurunnya iman kita terhadap Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita harus memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita iman dan kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga akan dicintai oleh Allah. Karena ketika kita menaruh Allah di dalam hati kita, Allah juga akan menaruh kita di dalam hatinya. Adapun larangan untuk berdoa yang bertujuan untuk kejelekan, entah itu bertujuan ke orang lain atau apapun itu, karena doa adalah ibadah. Contohnya, ketika kita dibohongi oleh teman, kita tidak boleh mendoakan hal yang buruk terhadapnya. Namun kita harus mendoakan hal kebaikan, misalnya dia akan menemukan jalan yang benar dan berhenti membohongi orang lain. Perlu dibawahi ya teman-teman, bahwasanya bukan doa kita yang tidak terkabul. Mungkin dari diri kita lah yang membuat doa itu tidak terkabul. Contohnya, kita masih sering berbuat maksiat, berbohong, dan sholat kita yang masih bolong-bolong. Ketika doa kita ingin cepat dikabulkan, kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbaiki diri, membersihkan hati, dan meninggalkan hal-hal yang batil. Ketika kita berdoa juga harus mempunyai adab seperti ikhlas dalam berdoa, bertaubat, dan membersihkan diri dari kebatilan dan hal-hal negatif lainnya. Kita harus memperbanyak hal-hal positif yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merendah diri terhadap Allah, yang maknanya kita tidak lebih dari hambanya yang membutuhkan pertolongannya. Ketika berdoa, kita juga tidak boleh memaksa atau terburu-buru untuk dikabulkan, dan kita harus percaya bahwasanya doa itu akan dikabulkan. Perlu diketahui bahwasanya Allah itu mengasihi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Alasan saya mengangkat tema ini karena sebelum adanya tema ini, saya juga tidak tahu bahwasanya berdoa juga mempunyai etika dan adab, dan saya juga tidak tahu apa yang membuat doa-doa kita terhambat. Dan penjelasan ini juga dapat memberitahu teman-teman yang mungkin belum tahu tentang bagaimana cara kita berdoa dengan benar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Dan saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwasanya ketika kita berdoa, kita harus menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin semua teman-teman yang melihat video ini untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya dengan membersihkan hati, meninggalkan hal-hal yang batil, dan selalu bersyukur apa adanya karena Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.